Shalom jemaat yang kekasih. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah hatinya percaya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang pasti bagi kita, orang yang telah percaya kepada Tuhan, ialah bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Ia memelihara kita. Allah telah menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, dan kita adalah domba-dombanya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dia memelihara kita, karena tanpa Dia kita pasti akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ada dalam namanya sendiri. Nama yang diberikan kepadanya yaitu Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nama itu diberikan kepada Tuhan Yesus, sehingga bagi orang yang menerima Tuhan Yesus, maka Allah ada dalam hidupnya dan Allah menjaga dia, Allah menyertai dia. Sebagaimana arti nama itu, Allah beserta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus sendiri menyatakan, Dia menyampaikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17 bagian A, Yesus menyampaikan bahwa Roh Kudus akan menyertai orang yang percaya. Ya, Dia nyatakan ini ketika Dia akan kembali ke surga. Ketika Dia akan meninggalkan murid-murid, maka Dia katakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Sehingga kita melihat penyertaan Allah adalah jaminan bagi murid-murid Yesus. Penyertaan Allah adalah jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang hatinya teguh. Ya, kita akan merenungkan kalimat ini, orang yang hatinya teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa orang yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera. Hati yang teguh tidak terlepas dari sikap menaruh percaya kepada perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar yang kuat untuk kita berdiri. Kita menjadi kokoh dan tidak akan goyah. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose agar mereka dibangun di atas dasar Tuhan Yesus. Difirmankan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa jemaat Tuhan atau orang percaya harus berakar dan dibangun di atas Yesus Kristus? Oleh karena rahasia keteguhan hati itu ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak bisa kuat apabila kita tidak di dalam Dia. Kalau hati kita teguh di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal. Baik itu masalah-masalah hidup maupun juga pengajaran-pengajaran yang salah.
kita akan dipelihara. Karena hati yang teguh di dalam Tuhan memungkinkan jaminan Tuhan itu menjadi nyata, di mana Dia akan menjaga dengan damai sejahtera. Tuhan akan melimpahkan sukacita ilahi dalam kehidupan orang percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kita sangat membutuhkan penjagaan Tuhan, karena iblis dengan berbagai macam cara senantiasa berusaha mau merampas atau membinasakan orang percaya atau membinasakan anak-anak Tuhan. Iblis digambarkan sebagai singa yang mengaum-ngaum, sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini jelas dikatakan bahwa iblis berusaha mencari orang yang dapat ditelannya, dan anak-anak Tuhan adalah menjadi sasaran. Firman Tuhan telah mengatakan bahwa orang yang hatinya teguh Tuhan jaga dengan damai sejahtera. Kuasa dan kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari kekuatan iblis. Jadi kalau yang menjaga kita adalah yang lebih besar kuasanya, maka iblis tidak akan mampu untuk mengalahkan dan merampas kita. Sehingga kita harus belajar dan memegang kuncinya, bahwa kita harus tetap hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kita juga harus senantiasa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, karena Tuhanlah sumber hidup dan kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah di dalam Tuhan, karena orang yang di dalam Tuhanlah yang dapat memiliki keteguhan hati. Orang yang di dalam Tuhanlah yang selalu mengalami penjagaan Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Beri kami kepekaan sehingga kami dapat melawan semua cara si jahat yang berusaha menggoyahkan kami. Engkau menolong kami sehingga kami senantiasa memiliki keteguhan hati dan menikmati penjagaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, permuliakan lagi nama-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Begitu pula orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai yang jauh dari kami. Berkati mereka semua, supaya mereka juga hidup dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati juga semua hamba-hamba Tuhan di ladang pelayanan mereka masing-masing, supaya tangan Tuhan juga memelihara mereka, sehingga mereka juga terus memiliki keteguhan hati yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.